Halo guys, perkenalkan nama saya Vanessa Sanilim dengan NIM 101600425100054. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Saya juga akan menunjukkan ke kalian langkah-langkah mencatat transaksi ke jurnal, lalu memindahkannya ke buku besar, dan menyusunnya di neraca saldo yang seimbang. Oke, without any further ado, yuk langsung kita mulai aja. Tunggu dulu. Sebelum masuk ke bagian pengerjaan, kita bahas dulu konsep dasarnya biar lebih paham ya guys. Karena kalau udah ngerti konsep jurnal umum, buku besar, neraca saldo, nanti pas nyata transaksi hasilnya juga bakal lebih rapi dan juga pastinya balance. Oke, mari kita mulai. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan untuk mencapai hasil akhir yaitu neraca saldo. Yang pertama yaitu kalian harus membuat jurnal umum. Lalu berikutnya buku besar dan yang terakhir ada neraca saldo. Jangan sampai ketuker ya guys. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasarnya jurnal umum ya guys. Jadi, jurnal umum adalah tempat pertama untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan berdasarkan bukti transaksi, yaitu contohnya seperti kwitansi, nota, atau juga faktur. Dan setiap transaksi dicatat dengan prinsip debit dan kredit. Debit yang berarti bertambah untuk aset atau beban, sedangkan kredit berarti bertambah untuk pendapatan utang atau modal. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar buku besar. Oke, jadi setelah kalian catat di jurnal, transaksi akan dipindah ke buku besar sesuai nama akun-akun masing-masing. Dan juga buku besar ini berfungsi untuk melihat total saldo akhir dari setiap akun. Oke guys, sekarang kita sudah ada di yang paling terakhir yaitu konsep dasar neraca saldo. Jadi, neraca saldo adalah daftar saldo akhir dari seluruh akun di buku besar. Tujuannya adalah memastikan debit dan juga kredit hasilnya balance, yang menandakan pencatatan yang sudah kita lakukan itu seimbang. Oke, setelah kita bahas konsep dasarnya, sekarang mari kita lanjut ke proses pengerjaannya. Di bagian ini, aku bakal tunjukin langkah-langkah mulai dari mencatat transaksi di jurnal umum, memindahkannya ke buku besar, sampai menyusun neraca saldo. Mari kita mulai ya guys. Oke guys, sekarang kita akan mulai ke proses pengerjaannya ya. Jadi, di sini saya sudah menyediakan yaitu yang namanya COA, yaitu kayak nama-nama akun dan juga no akunnya ini di sebelah kiri-kiri sini. Nah, sekarang hal pertama yang harus kita mulai, itu kita harus nambah sheet. Nah, untuk membuat yang namanya yaitu jurnal, bentar, ini typo, umum. Nah, Nah, di sini aku sudah menyediakan bukti-bukti transaksi dari CV Coastal Recording. Nah, supaya orang tahu kalau ini tuh lagi membuat jurnal umum untuk CV Coastal Recording. Jadi di awal kita kasih judul yaitu CV Coastal Recording. Nah, lalu di bawahnya, karena kita mau menunjukkan bahwa kita lagi mengerjakan jurnal umum, jadi kita tulis jurnal umum. Ups. Umum. Nah, di bawahnya lagi, ini tuh biasa tempat kita tulis periode. Jadi, ini kita lagi mengerjakan jurnal umum di periode bulan apa. Nah, mari kita cek. Jadi di awal soal itu dia di 1 Januari. Di akhir soal apakah di 31 Januari atau ada di bulan lain? Mari kita cek ini. Pada akhirnya 31 Januari. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini jurnal umum yang kita lagi buat ini di rangka periode bulan Januari. Jadi periode Januari 2025. Nah,
Setelah kita sudah buat semua judul-judulnya, mari kita mulai ke proses pembuatan tabel jurnal umumnya ya. Jadi pertama kita wajib menulis tanggal, lalu nama akun, yaitu akun debit, lalu akun kredit. Kita tulisnya KR sama DB aja ya. Terus kita tulis debit, lalu kredit, dan yang terakhir adalah akun. Nah, supaya lebih jelas, ini awal-awalnya ini kita bold aja ya. Jadi kita pencet terus kita drag ke samping sampai yang paling ujung. Terus kita kasih bold. Nah, terus ini kan kita lihatnya kan nggak enak ya. Ini di kiri banget. Jadi aku mau buat ini di tengah. Ini bisa ya guys. Jadi kita tinggal ambil paling ujung sampai sini. Terus kita tinggal pencet. Ini apa namanya? Merge ya. Nih, di tengah yang ini pokoknya. Nih, kita tarik. Terus kita pencet. Biar kelihatannya kan di tengah. Jadi lihatnya lebih enak gitu ya. Nah, nih setelah kita melakukan ini, kita sudah bisa mulai melihat bukti-bukti transaksi terus kita catat di jurnal umum ini. Ini aku agak besarin ya guys, biar kelihatan. Bentar. Nah, nih biar lebih gampang lihatnya. Jadi, pertama kita bisa lihat, nah di sini ada surat pernyataan, dan ini aku zoom ya. Surat pernyataan penyetoran modal. Saya yang bertanda tangan bahwa ini Martin, ini eh, pemilik perusahaan CV Recording, Kortal CV Kortal Recording, ini menyatakan bahwa telah melakukan penyetoran modal pribadi sebesar 50 juta itu sudah ditandatangani secara kas. Jadi pada tanggal 1 Januari kita tulis tanggal 1 Jan 2025. Nih, kayak gini. Lalu di sini kita cek tadi itu penyetoran modal. Jadi untuk karena ini penyetoran modal, jadi dia memasukkan kas. Jadi di debit, di akun debit kita tulis kas. Nah, di sini mulai fungsi COA-nya terpakai ya. Jadi di sini agar lebih gampang untuk tahu, oh ini tulis daripada kayak tulis ketik satu-satu. Jadi secara gampangnya itu kayak gini. Jadi kalian klik ini kolomnya, terus kalian pencet ini, pencet data, lalu ini pencet yang ada tanda centang sama tanda cross ini. Nah, terus ini kita ganti jadi list. Terus source-nya kita pilih dari ini. COA, kita dari paling atas, kita drag sampai bawah. Nah, oke. Selalu pencet oke. Nah, jadi lebih gampang. Nah, kalau sudah ada panah di sini, kita kan jadi akhirnya bisa kayak pilih. Ini lihat. Tuh, bisa pilih. Jadi misal, oh kan ini penyetor modal, jadi orangnya menginput cash. Jadi ini kita tinggal pencet cash. Nih, langsung keluar. Nah, kita kan mau bikin ini pada semuanya biar ada ini kan tanda ininya. Jadi tinggal ini sebentar, ini kita hilangin dulu. Nah, ini kita copy, Ctrl C, terus ini kita tarik sampai sini, sampai kira-kira seberapa lah ya. Kita coba dulu segini, Ctrl V. Nah, semuanya sudah ada tanda panahnya sekarang kan? Nah, sekarang lebih gampang. Jadi, pertama tadi kan cash ya, karena penyetoran modal. Jadi ini kita ubah jadi cash. Nah, lalu berikutnya kita cek lagi, itu berapa tadi? Ini 50 juta. Jadi kita tulis di sini itu 50. 50. Nah, ini kan karena formatnya masih belum belum ini ya, masih kayak nggak kelihatan ribu-ribunya, tidak ada titik, tidak ada koma. Jadi ini kita bisa bikin supaya ada titik komanya. Cara gampangnya ya kita tinggal bold yang kemungkinan kira-kira sampai mana. Terus kita pencet
format cell, terus kita tulis number, terus use 1000 separator. Oke. Nah, langsung sudah ada titiknya muncul. Jadi lebih gampang. Jadi kalau misal mau mulai lagi itu pasti nanti langsung muncul titik. Kita coba ya. Ini kan sudah kita taruh 50 juta debit. Lalu berikutnya kita lihat lagi. Ini sepertinya ada lagi ini di sebelah sini. Ini kita lihat. Ini agak aku zoom kelihatan ya. Ini nama pembeli berarti ini nama pembelinya CV Costa Recording yaitu perusahaan yang kita lagi buat jurnal umumnya. Jadi dia lagi membeli peralatan yaitu mic 500 1000 em, 500 satunya jadi 1.500. Terus dia juga beli komputer seharga total 30.500.000. Jadi totalnya dia menghabiskan 32 juta rupiah. Jadi sekarang kita catat ini kan peralatan. Karena dia mendapatkan peralatannya, jadi kita tulis peralatan di debit peralatan, tinggal kita pencet tanda panahnya. Peralatan itu supplies. Nah, tadi sebesar berapa? 32 juta. Jadi kita tulis di debit 32. Lihat ya, kita tulis dia otomatis langsung keluar titik komanya. Nih kan lebih gampang. Lalu kita cek lagi apakah ada lagi selain itu yang di debit. Oh, ini ada lagi. Ini di satu PPT. Ini setiap satu slide itu satu tanggal ya. Jadi ini kwitansi pembelian perlengkapan. Tanggal 1 juga. Ini perlengkapan ya. Tadi peralatan, ini perlengkapan. Seharga 1 juta rupiah tunai. Dan sudah diterima sama pem- tempat pembeliannya. Yaitu toko Mas Toga sudah ditanda tangan. Jadi ini juga ya sudah ditanda tangan ya yang tadi ya. Oke, ini 1 juta perlengkapan. Nah, sekarang karena kita mendapatkan perlengkapannya kita letakkan di debit. Perlengkapan itu adalah equipment. Nah, nih equipment. Ntar, ini supaya ini kan kayak kepotong gitu kan, Yes. Ini tinggal di double tap. Nah, terus ini tadi totalnya berapa? 1 juta. Jadi kita tulis 1 juta di sini. Nah, lalu di akun kreditnya karena karena kita mendapatkan modal di perusahaannya yaitu CV Coastal Recording yang telah dia setor di yang pertama tadi itu, setiap ada pergantian pada modal atau penambahan pada modal itu dimasukkannya ke kredit. Jadi kita tulis di akun kredit yaitu modal yang bahasa Inggrisnya adalah bentar. Bahasa Inggrisnya itu shared capital ordinary. Nah ini kita double tap ya karena ketutupan. Nah, gini. Terus kita letakkan share capital ordinary tadi itu 50 juta kan nih. Dia minta modal 50 juta. Kita letakkan di kredit. Nah, otomatis sudah ada titiknya. Nah, nama akun ini buat apa sih? Nama akun ini untuk menggampangkan nanti di bagian buku besar. Jadi, gini caranya ya. Jadi kita tulis sama dengan if ini dipencet yang cash, yang daerah akun DB sama dengan 0, berarti kita tulis akun KR. Tapi kalau kalau tidak 0, kita tetap masukin ke akun DB. Nah, terus kita return. Nah, jadi otomatis dia cache. Nah, karena di sini kosong kan, di sini kan kosong. Di sini ada, jadi dia otomatis cache. Nah, seperti ini kan kosong. Ini ada, coba kita lihat ya, kita drag ke bawah. Ini cara gampangnya biar cepat kita drag. Nah, otomatis dia menulis yang di kredit. Jadi kayak gitu ya. Ntar nih kita double tap. Nah, supaya lebih gampang, biar kita nggak tulis-tulis if berkali-kali, kita drag langsung agak paling bawah ya, sampai kira-kira seberapa gitu. Nah, ini biarin 00 dulu nggak apa-apa. Biarin 00 dulu nggak apa-apa. Nah, sekarang sudah ya, di tanggal 1 Januari kita selesai. Lalu kita move ke tanggal 2. Tanggal 2, kwitansi pembayaran. Terima dari CV Coastal Recording, sewa gedung untuk bulan Januari. Jadi
kita tulis dulu di sini tanggal 2 Januari. 2 Jan 25. Nah, 02 Januari 2025. Nah, ini tadi itu kan eh, sewa gedung studio. Jadi, yang didebit adalah beban sewa karena segala beban yang kita bayar itu selalu didebit. Terus kita kan juga mendapatkan aset sewa tersebut. Jadi, kita tulis beban sewa yaitu apa ya? Beban sewa itu rent expense. Ini kita agak besarin. Lalu di bagian kreditnya itu ini dia sudah bayar ya, tidak tidak dia tidak ngutang. Jadi langsung cash. Nih cash. Nah, otomatis dia langsung tertulis ya. Nah, terus harganya berapa? 10.250.000. Kita catat 10.250. Ini juga di sini, sorry, 10.250. Oke, sudah ya. Di tanggal 2 selesai. Sekarang tanggal berapa ini berikutnya? Tanggal 4 Januari. Kita tulis dulu tanggal 4. Nah, 4 Januari 2025 ada transaksi apa ini? Terima dari Emilia 15 juta rupiah jasa recording. Berarti kita memberikan jasa kita ke dia. Dia kita mendapatkan jasa. Jadi kita dapat kas sebesar 15 karena kita sudah memberikan dia jasa terus Emilia ini membayar kita. Jadi kita mendapatkan kas. Jadi di debitnya kita kasih tulis kas. Dan di sini adalah pendapatan jasa. Karena segala pendapatan itu selalu dikredit. Yang pokoknya yang mengubah modal kayak menambah modal atau itu pokoknya selalu dikredit. Jadi pendapatan jasa itu dikredit. Pendapatan jasa yaitu service revenue. Bentar, service revenue. Nah, ini service revenue ya. Lalu kita cek berapa? 15 juta. Jadi kita tulis 15 juta. Oke. Nih. Sekarang kita masuk ke... Oh, sebentar guys. Kita ada salah di sini ternyata. Kita ada salah. Jadi di sini ini kita ada share capital ordinary. Sorry ya guys, aku agak salah. Jadi ini share capital ordinary ini harusnya penambahan dari semua ini. Modalnya itu penambahan dari semua ini. Jadi ini 50 ditambah 32 ditambah 1 yaitu hasilnya sebentar, kita ginikan aja ya. Sama dengan sum tab ini tarik. Nah, ini. Jadi totalnya sebenarnya 83 juta. Sorry ya, salah di akunya. Jadi setiap ada pemasukan atau apapun kayak supplies atau equipment atau penyetoran modal itu dijadikan di satu penyetoran modal. Oke, jadi ini total 83. Ini juga biar balance ya. Jadi misal debitnya ini kan segini. Kalau misal tadi ini cuma 50, dia nggak balance debit sama kreditnya. Jadi ini kita harus balance ya. Oke, berikutnya itu di tanggal berapa ya? Di tanggal 7 ya. Tanggal 7. Kita tulis 07 Januari 25. Nah, nih tanggal 7 Januari 2025. Kwitansi pembelian perlengkapan telah diterima dari ini. Berarti kita CV Coastal Recording yang membeli perlengkapan lagi. Jadi kita di debit, kita dapat perlengkapan lagi. Perlengkapan yaitu supplies. Nah, ya ini. Terus ini dia eh, tunai ya, tunai dan sudah ditandatangan oleh penerima uangnya. Jadi uangnya sudah diterima, sudah ditandatangan secara
tunai, berarti karena kita mengeluarkan kas, jadi kas kita berkurang, jadi kita masukin cashnya di kredit. Nah, tadi totalnya berapa? Totalnya 500. Oke, 500. Ups, sorry, sorry, salah, salah. Kelebihan nolnya ya. Oke, sudah. Oke, next kita di tanggal berapa ya? Kita next ada di tanggal 8. Di tanggal 8, kita tulis tanggal 8. Ini tanggal 8. Ada surat pernyataan piutang. Piutang. Jadi, yang bertanda tangan di bawah ini CV Coastal Recording dengan ini menyatakan bahwa benar telah memberikan piutang kepada Mike sejumlah uang sebenarnya 25 juta rupiah. Karena atas jasa audio engineering, karena dia memberikan jasanya dia tapi belum dibayar, jadi disebut piutang. Ini sudah ditandatangan oleh keduanya. Jadi di tanggal 8 terdapat piutang. Karena piutangnya bertambah, jadi piutang diletakkan di debit. Jadi account receivable. Account receivable itu piutang ya. Terus di kreditnya, karena kita sudah ceritanya di sini, kita kita sudah mengerjakan jasa untuk dia, namun dia belum bayar. Karena kita sudah memberikan jasa itu ke dia, jadi yang dikredit itu adalah pendapatan jasa, yaitu service revenue. Service revenue, service. Oke, service revenue. Oke, terus dengan jumlah berapa? 25 juta rupiah. Kita tulis 25. Nah, oke. Next ya, kita di tanggal, mari kita lihat, di tanggal 10 Januari. Kita tulis di sini 10 Januari. Ini di 10 Januari telah dilakukan pembelian peralatan lagi. Jadi ada pembelian peralatan, tapi wajib dilihat ini kredit ya. Jadi diperhatikan ini kredit. Jadi jadi toko dari toko nama barang alat rekaman dari toko Maju Jaya, cara pembayaran kredit yang membeli. Jadi karena yang membeli toko kita Kosa Recording, jadi utang kita bertambah. Jadi kita harus ada utang. Terus apa yang kita letakkan di sini di ininya di jurnal umum, kita lihat dulu biayanya 3.500.000 dan sudah ditandatanganin oleh kedua pihak, oleh kedua pihak. Karena ceritanya di sini kita sudah mendapatkan peralatan, kita sudah mendapatkan equipmentnya, jadi yang di debit adalah equipment. Jadi ini sebentar, ini kayaknya aku ada salah letak. Bentar. Bentar ya. Ini terlalu bawah. Nah, nih 10 jannya kita naikin. Oke, ini 10 jannya kita tulis tadi berapa juta ya? 3,5. Tapi tadi peralatan. Peralatan atau perlengkapan? Peralatan. Peralatan berarti equipment. Ini kok dia nggak mau.
Oke, jadi karena kita perlu peralatan, kita tulis equipment, kita pilih equipment. Tadi sebesar 3.500.000, 35. Lalu untuk di bagian kreditnya, yang kita catat adalah hutang, karena kita masih berhutang ke orang tersebut. Jadi, karena segala hutang itu kita tulis juga di kredit. Jadi, hutang itu adalah account. Ah, ini, account payable. Ini juga sama. Ini sama dengan ini aja biar cepet. Nah, lalu berikutnya, karena sudah ini berarti berikutnya itu di tanggal 7. Ada kwitansi pelunasan piutang. Telah diterima dari Mike sejumlah uang 15 juta untuk pelunasan piutang atas jasa berdasarkan tanggal 8. Jadi pada tanggal 8 itu ya kita ada orang yang piutang ke kita 25 juta yaitu Mike. Nah, terus lalu dia sudah membayar 15 juta di tanggal 12. Mari kita catat tanggal 12. Tanggal 12 karena dia telah membayar ke kita, jadi kas kita bertambah. Jadi di sini kas. Lalu di satunya karena dia membayar piutang dia, jadi piutang dia berkurang. Jadi piutangnya ada di kredit. Jadi totalnya berapa? 15. Kita tulis 15. Nah, ini karena kayak nolnya sudah habis ya, jadi kita drag lagi ke bawah. Nih, ya, kemungkinan segitu. Lalu kita lanjut ke tanggal berikutnya yaitu guys jangan lupa tetap diperhatikan tanda tangannya ya. Tanda tangan sangat penting. Itu artinya sudah dilakukan. Nih seperti ini. Jadi ini di soal nomor 8 ada kwitansi pembayaran untuk pembayaran gaji karyawan. Yang memberikan itu CV Coastal Recording dan yang menerima adalah staff Coastal Recording. Jadi kita tulis ini tanggal berapa? Sorry, tanggal 15. Jadi kita tulis tanggal 15 Jan 25. Nah, karena kita membayar gaji, terus kita sudah dapat karena kita membayar gaji, terus kita membayarnya itu beban gajinya dan segala macam beban itu selalu masuk di debit. Jadi expense. Jadi cari wages expense, salaries and wages expense. Salaries. Nah, ini. Jadi kita tulis di debitnya salaries and wages expense. Expense itu beban ya. Jadi segala macam beban taruh di debit. Lalu untuk di kreditnya adalah karena ini tuh dia membayar. Jadi kas. Jadi kasnya berkurang karena dia membayar. Jadi ini kas. Jadi salaries and wages to cash. Totalnya berapa? Kita lihat itu 25. Ini juga 25. Oke, oke. Next itu di tanggal berapa ya? Mari kita cek. Soal ke-9 di tanggal 16. Di tanggal 16 Januari 25. Terdapat apa? Surat pernyataan penyetoran modal. Jadi dia menambah lagi modal. Jadi sama persis kayak tadi. Kas pada modal. Jadi kasnya kita taruh di debit. Kas
pada modal. Karena modal kalau berubah selalu dikredit. Ini share capital ordinary. Sama ya kayak tadi ya, ini kas pada modal. Ini cuman berapa totalnya? Sudah ditandatangan nih. Menyatakan bahwa telah melakukan penyetoran modal pribadi sebesar 50 juta. Yang nyetor Martin ya, 50. 50. Jadi kita tulis. Ups, ini sudah nggak ada format cell lagi. Sebentar, kita ubah lagi. Kita butuh lebih banyak format cell. Jadi kita format cell, karena sudah tidak ada titik komanya sudah hilang ya. Jadi kita bikin ulang lagi, tambah di number, use decimal separator. Nah ini 5 juta, berarti kurang 0. Nah 50. Sama dengan 50 ini. Oke, sama-sama 50. Oke, next soal nomor 10 ya. Tanggal 17 Januari, bukti pembelian peralatan kredit. Jadi ada pembelian peralatan lagi secara kredit. Oke, karena pembeli peralatannya kita dapetin, jadi di debit adalah peralatan. Ini tanggal berapa tadi? 17. 17 Januari. Peralatan itu adalah equipment. Dan karena kredit, utangnya kita bertambah. Ini bener kan? Ini kita, sebentar kita cek dulu. Kita harus perhatikan. Dari toko Maju Jaya yang membeli, ya Costa Recording. Jadi Costa Recording yang mengutang. Jadi kita, eh karena kita mengutang, segala macam utang di kredit. Jadi di kredit kita tulis account payable. Terus jumlahnya berapa? 22.500.000. Oke, kita tulis 225. Madangan. Oke, sudah. Next, tanggal berapa? Ini sudah ditandatanganin keduanya. Diperhatikan ya ini. Terus tanggal 11. Bukan tanggal 11. Tanggal 19. Tanggal 19. Januari. Tanggal 19 Januari 25 terjadi kwitansi pembayaran 30 juta rupiah membayar polis asuransi untuk asuransi studio untuk 1 tahun. Dari ini terima dari CV Coastal Recording. Terima dari CV Coastal Recording. Jadi Mr. Oki ini menerima uang dari CV Coastal Recording atas pembayaran asuransi studio untuk 1 tahun. Jadi asuransi dibayar di muka. Karena asuransinya dibayar di muka, kita sudah mendapat, karena kita sudah bayar, kita sudah mendapatkan itu menjadi aset. Jadi itu masuk di debit. Jadi tanggal 19 Januari itu ada asuransi dibayar di muka, itu prepaid insurance. Terus karena kita membayar terus kita mengeluarkan kas kita berkurang, jadi cash ada di kredit. Sebentar, ini kita harus kopas dulu. Bentar, kita ulang ya. Karena sudah habis tanda panahnya. Jadi kita turunin terus. Ini kita kembali ke prepaid insurance. Terus ini cash. Sebesar berapa tadi? Sebesar 30 juta. Kita tulis 30. Oke. Next tanggal 9. Bentar. Next tanggalnya adalah 20 Januari. Jadi kita tulis 20 Januari.
20 Januari. 20 Januari 5 juta rupiah. Uang muka untuk jasa rekaman dan audio engineering yang menerima adalah CV Coastal Recording. Uang muka. Jadi pendapatan diterima di muka karena Kak Eva ini eh, purchase jasa dari dari CV kita yaitu CV Coastal Recording, tapi untuk bulan depan. Jadi pembayarannya diterima di muka, pendapatannya diterima di muka. Jadi di awalnya karena kita mendapatkan kas dia karena Kak Eva ini kan sudah membayar duluan, terus kas kita bertambah. Jadi ini kita di debit kita masukkan cash, tapi karena kita masih belum memberikan jasa, dianggap masih belum jadi masih masih kewajiban ya, karena kita masih ngutang untuk memberikan jasa karena kita belum kerjain. Jadi ini anggapannya eh, diterima di muka itu masuk di kredit. Jadi unearned service revenue harusnya. Unearned service revenue. Ya, unearned service revenue sejumlah berapa tadi? Dan sejumlah 5 juta. Jadi kita tulis 5 juta. Ntar ini kenapa ada 20? Sebentar. 5 juta. Oke. Next, kita ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 20. Ini tadi tanggal berapa? Ini tanggal 20. Ini tanggal 21. Kwitansi pembayaran utilities. Utilities itu seperti listrik, atau juga internet, atau juga seperti air, seperti seperti itu. Dia ada yang membayar utilities telah diterima dari CV Coastal Recording, berarti CV Coastal Recording sudah membayar beban utilities tersebut. Karena beban, jadi beban dimasukin di debit. Jadi di tanggal 21, kita tulis dulu tanggal 21. Oh ya, kita cek dulu apakah sudah ditandatangan keduanya. Oh, enggak, yang tanda tangan cuma salah satu, yaitu Pak Adrian, yaitu yang membantu atas penerimaan uang pembayaran atas utilitas. Dia tandanya dia sudah menerima uang tersebut ya. Jadi di tanggal 21 Januari ada beban utilitas. Jadi utilities expense. Kita cari utilities expense. Oke, ini utilities expense. Lalu ada juga di kreditnya itu, yang di kreditnya adalah kas karena kita mengeluarkan kas untuk membayar utilities tersebut. Jadi kita tulis di kreditnya kas, jadi kas kita berkurang sebesar 6.500.000. 6.500.000. Oke. Oke, sudah mulai paham ya guys. Jadi next di tanggal, sebenarnya kita agak zoom out biar kelihatan debit kreditnya. Terlalu zoom out. Nah, di tanggal 24 Januari, kwitansi pembayaran 4.500.000 rupiah terima dari Coaster Recording, pembayaran jasa iklan. Berarti kita membayar beban iklan kepada Miss Dwi yang uangnya sudah diterima oleh Miss Dwi sebesar 4.500.000 tanggal 20. Jadi kita tulis lagi tanggal 24 Jan 25 ada beban iklan. Beban iklan yaitu marketing, marketing, marketing.
marketing expense. Dan karena kita membayar beban iklan tersebut, kas kita berkurang, jadi marketing expense pada cash lagi. Sebesar 4.500.000 ya tadi. Iya, 4.500.000. Bentar, kita tulis. Badangan 4.500.000. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dua. Telah diterima dari CV Coastal Recording uang sejumlah 22.500.000. Kwitansi pelunasan. Berarti ini karena CV Coastal Recording ada utang, dia melunasi utang tersebut. Karena utang tersebut dilunasin, berarti utang itu termasuk masuk di debit. Nah, jadi ini di tanggal 25, kita tulis tanggal 25. Oke, kita agak turunin. eh Karena itu dia melunaskan utang, utangnya masuk di debit, jadi em, account payable-nya, nah ya account payable, nah account payable-nya di debit. Namun dikarenakan dikarenakan kita mengeluarkan uang untuk membayar utang tersebut, kasnya berkurang. Jadi kreditnya adalah kas. Jadi account payable pada cash. Oke. Sebelum kita catat, kita lihat dulu ya. Ini yang berikutnya apa yang atasnya ini? Oh, kwitansi pelunasan juga telah diterima dari CV Coastal Recording. 3.500.000, 3.500.000. Ini juga, ini 22.500.000 kepada Toko Maju Jaya. Oh, dia membayar utangnya dia kepada Toko Maju Jaya ini ya. Dua-duanya kepada Toko Maju Jaya. Jadi, dua-duanya membayar utang. Jadi, kita tulisnya dua kali ya. Account payable lagi. Account ini cash lagi. Nah, yang pertama itu adalah kita lihat pasti sesuai nomor invoice-nya aja ya. Ini invoice 004 berarti kita duluin. Jadi ini 3.500.000 kita tulis. Kalau yang berikutnya itu tadi 22.500.000 pembayarannya sudah diterima ya oleh Toko Maju Jaya. Oke, 22.500.000. Oke, sudah selesai. Lanjut kita ke tanggal berikutnya, yaitu di tanggal 27 Januari. Kwitansi pembayaran lagi, terima dari Meli 60 juta rupiah atas jasa recording and sound engineering. Jadi, ya ini karena tanda tangan penerimanya Kak Martin sendiri yang punya Coastal Recording. Jadi ceritanya ini Kak Meli membeli jasa recording and sound engineering kepada Kak Martin. Jadi kasnya dari Kak Martin bertambah karena Kak Meli membayar. Jadi ini totalnya 65. Jangan lupa tanggalnya dulu. Tanggalnya di tanggal 27 Januari. Bentar, Jan 25. Ini kita dapat cash karena dibayar sebesar 65. Terus ininya service revenue, pendapatan jasa, karena kita memberikan jasa ke mereka. Jadi pendapatan jasa itu selalu akan di bagian di bagian kredit karena menambahkan modal. Jadi pendapatan jasa itu adalah service revenue. Nih.
Oke, ini service revenue-nya juga sama 65. Biar balance, balance, balance. Semuanya balance ya. Ini dilihat semuanya balance. Berikutnya, oke, tanggal 31 Januari. Hari ini terakhir ya. Oh iya, terakhir. 31 Januari. Kita tulis dulu 31 Januari. 31 Januari. Apa yang terjadi 31 Januari? Transfer berhasil 31 Januari. Penerima Martin. Pengiriman Coastal Recording. Oh, aku kira prefer. Ternyata tulisannya di sini pembagian dividen. Pembagian dividen berarti kita tulis dulu di sini karena ada pembagian dividen. Jadi dividennya, bentar, dividennya itu kita masukin di debit karena kita mendapatkan uang dividen tersebut. Namun di kreditnya apa? Di kreditnya adalah kas karena kan dividen adalah kayak pembagian pembagian kayak income gitu kayak saham atau saham bagian saham atau apa karena ada orang yang invest jadi kita harus membagikan keuntungan kita ke orang lain. Jadi karena kas kita keluarkan lagi ke orang lain, jadi kasnya berkurang di kredit, dividen masuk di debit. Jadi kita cari dividen di sini. Oke, lalu ada kas. Ini cash. Dividennya tadi berapa? 2,5 juta. 25 sama dengan ini sama. Oke, berikutnya ada apa tadi? Ada dua ya hari ini. Tanggal 31 ada dua. Iya, ini tanggal 31 bulan 1 2025 ada lagi. Bukti pengambilan prive. Jadi orangnya mengambil uang dari perusahaannya. Martin mengambil uang dari perusahaannya diri sendiri untuk keperluan pribadi. Nih, keperluan pribadi sebesar 2,5 juta. 2,5 juta sama kayak dividen tadi ya. Karena prive, prive karena dia mendapatkan prive tersebut, jadi prive dimasukkan ke debit dan karena kasnya di perusahaan jadi berkurang, jadi kita masukkan di kredit. Jadi ini prive di debit, lalu kasnya lagi yang sama di kredit. Tadi totalnya sama 2,5 ya. Oke, ini sudah tidak ada format sel, ini terakhir. Kita format selin lagi. Number, use 100 temperature. Oke. Oke, sama dengan 2,5 juga. Nah, ini karena tadi sudah nggak ada, ini kita tarik ke bawah. Karena sudah nggak bisa otomatis ya, ini harus otomatis. Nah, sudah sama sesuai cash, dividen, prefer, cash gitu ya, sudah sesuai. Oke, ini sudah selesai sampai akhir. Nah, ya terima kasih. Ini sudah sampai terakhir. Nah, untuk memastikan aja apakah debit sama kreditnya balance, nah kita bisa tambahkan tulisan di sini kayak gini. Ntar, kita kayak tarik gini, kita merge kayak tadi ya. Ntar home, pencet home, kita merge kayak tadi. Kita tulis saldo akhir. Nah, saldo akhir kita sama denganin sum. Sum itu artinya menambah. Nih, dari atas hingga sini, sampai bawah. Agak turunin lagi. Nah, sampai sini. Dan tan, sampai paling akhir. Nah, 391.750. Mari kita juga lakukan yang sama. Kalau hasilnya beda, berarti ada yang salah ya. Bentar. Kita tarik dari atas ke bawah. Enggak, kok nggak mau ya. Ntar kita kasih kurung aja kalau gitu.
Nah, sudah sama ya, sudah balance 391.750, 391.750. Jadi pada akhirnya kita sudah sampai di akhir jurnal umum. Nah, supaya lebih rapi, kita bisa blok ini ya. Kita blok ini, lalu kita tambahin bordir di samping kiri kanannya dan atasnya ini, yang ini. Kita pencet, nah kan lebih rapi, lebih enak dilihatnya juga. Nih, lebih rapi. Oh ya guys, untuk sekian tambahan, kita bisa menambahkan tanggalnya di setiap ya. Jadi misal nih tanggal 1 Januari, ini kan ada akun-akunnya sampai di share capitalnya yang terakhir. Kita copy, Ctrl C, lalu kita paste itu di semua ini yang kosong. Ya. Atau kita bisa, cara gampangnya lagi kita pencet sama dengan, lalu pencet atasnya. Nih, sudah ya. Jadi tanggal-tanggalnya sudah dipenuhin ya, jadi tidak ada yang bolong. Nah, sekarang kita sudah selesai di jurnal umum. Sekarang mari kita masuk ke buku besar. Oke guys, sekarang ini waktunya kita masuk ke buku besar. Let's go. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita menambah sheet baru, yaitu kita kasih nama buku besar. Oke, dan seperti biasa, ada hal yang kayak tadi. Jadi judulnya kita kasih nama CV Coastal Recording, karena ini buku besarnya CV Coastal Recording. Nah, ini Januari 2025. Nah, jadi kalau di... Kok panas ya guys tiba-tiba? Nah, kalau sudah selesai sampai sini, di buku besar itu ada cara gampangnya, yaitu menggunakan pivot table. Nah, ini saya akan menunjukkan caranya ya. Jadi, kalian pencet tabel di bawah ini. Terus kalian pencet insert. Ini ada pilihan pivot table. Ini kita agak besarin aja ya, soalnya kan sudah tidak perlu melihat bukti transaksi lagi. Jadi kita buka. Ini kok nggak mau ya? Sekarang kita mulai masuk ke pembuatan buku besar, tabel buku besar. Ada cara gampang untuk membuat tabel buku besar, yaitu menggunakan pivot table. Oke, sekarang aku akan em, mengajari cara membuat pivot table. Jadi, hal yang harus kalian lakukan adalah pencet tabel di bawah ini, lalu pencet insert. Di sini ada pilihan pivot table, ada pilihan pivot table. Kalian bisa pencet. Nah, ya. Terus ini ada pilihan table atau range. Ini kalian buka di jurnal umum. Lalu kalian blok semua ini. Caranya supaya gampang, biar tangan kalian kayak, bentar, ulang ya. Biar kalian tangannya tidak capek, kalian bisa blok segini. Lalu kalian pencet Ctrl Shift turun. Nah, dia otomatis ngeblok semuanya. Terus langsung kalian pencet OK. Nah, langsung jadi seperti ini. Terus keluar kayak gini. Nah, apa aja yang perlu di checklist? Yang perlu di checklist adalah akun, juga tanggal, juga debit, juga kredit, dan juga sudah itu aja ya kayaknya. Ya, itu aja. Jadi nanti bakal ada model muncul seperti ini. Nah, terus hal yang harus kalian lakukan adalah kalian pencet desain, lalu pencet report layout, lalu pencet show in tabular form. Nah, terus nanti hasilnya seperti ini. Lalu kalian pencet lagi report layout, tapi tulis
itu repeat all item label. Jadi kita mau semua di sini itu semua ada ada labelnya. Jadi kita pencet repeat all item labels. Nah, ini sudah semua keluar tanggalnya. Lalu kita pencet, kita karena nggak mau ada subtotal. Subtotal itu yang yang ini. Jadi eh yang akhir-akhir ini. Nah, ini kita mau hilangin. Jadi caranya kalian itu pencet ini subtotal di sini. Terus tulisannya don't show subtotal. Nah, dia otomatis hilang. Jadi dia cuma ada ini. Jadi ada hasil akhir, tanggal, akun, of credit, sama of debit. Ini hasil akhir, ini tadi keikut gara-gara tadi kan langsung kayak keblok semua. Jadi hasil akhirnya keikut. Jadi cara hilanginnya, kalian tinggal pencet tanda panah di sini. Terus kalian matiin centang yang di hasil akhir. Oke, dia langsung tidak ada langsung yang hasil akhir. Nah, kalau di buku besar itu harus ada apa hitungan-hitungan hasil hasil akhirnya. Jadi caranya adalah kalian pencet pivot table analyze yang ini di atas, pivot table analyze. Lalu kalian pencet field field items and sets. Lalu kalian pencet calculated field. Lalu kalian kasih nama saldo, saldo a- akhir. Lalu ini kalian harus tulis rumus if. Supaya, karena kan kalau misal debit lebih besar daripada kredit, pastikan debit dikurangi kredit. Tapi kan di sini ada beberapa yang kredit lebih besar daripada debit. Itu artinya harus kredit dikurangin debit. Nah, makanya kita menggunakan rumus if, yaitu if tanda kurung debit insert field lebih besar, sebentar, lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangin kredit. Nah, tapi jika tidak, kredit dikurangin debit. Nah, oke. Jangan lupa kasih tanda kurung, tanda kurung. Kalau enggak, dia nggak mau, lihat ya. Oh, dia mau, dia mau, dia mau. Biasanya kadang-kadang tidak mau. Tapi kalau kalau misal mau ya sudah, kalau nggak mau berarti kurang tanda kurung ya. Nah, ini sudah keluar sum of saldo akhir. Nah, ini kan kita nggak mau namanya jadi sum of saldo akhir. Kita maunya hanya saldo akhir ya. Jadi ini tinggal diganti namanya. Nih, ini dihilangin. Oke, oke. Oh, ini nggak bisa. Jadi kita jadiin caps lock aja. So, oke, ya, si titik. Nah, ini ya. Sudah keluar. Nah, tapi kan buku besar itu kan per akun. Dan ini sedangkan ini tuh semuanya kayak ada cash, ada prepaid insurance, ada semuanya. Jadi, cara gantinya itu dari sini. Nih. Ini terus kalian pilih. Jangan select all, terus kalian pilih aja dari satu-satu. 101 cash. Oke, ini cash. Ini semuanya cash. Jadi gitu. Jadi nanti ini tuh tinggal di copy, terus di paste ke bawah-bawah-bawah, sampai akhirnya semua akun itu sudah ada tabelnya sendiri-sendiri. Oke? Jadi seperti ini. Di copy, lalu copy.
dan lalu diganti akunnya. Jadi akun account receivable. Nah, seperti itu. Terus itu harus diulang-ulang-ulang sampai sampai semuanya sudah memiliki akun masing-masing ya. Tapi kalian jangan lupa di sini kalian membutuhkan satu hal, yaitu kalian harus mencantumkan eh, judul akunnya. Jadi seperti ini. Contohnya adalah ini kita Ctrl Shift plus dulu ya. Nah, di sini kita harus tulis akun titik dua. Bentar, ini jangan huruf besar. Titik dua. Terus ini akun apa? Misalnya contohnya ini akun cash. Jadi nanti ini sama dengan, nah dia langsung keluar akun 101 cash. Gitu ya guys. Jadi gitu. Jadi ini di berikutnya ini karena account receivable. Jadi kita tinggal gini aja, tinggal Ctrl C, tinggal di copy. Lalu kita tulis di sini Ctrl V. Nah, langsung dia muncul account receivable. Jadi kita ngelakuin itu sampai semua ya. Jadi kita lakuin lagi di Ctrl C, Ctrl V, diganti akunnya jadi supplies. Lalu copy ini di ini pencet. Nah, dia langsung supplies. Gampang ya guys ya, tinggal diulang-ulang terus. Jadi lakuin lagi. Ini diganti jadi prepaid insurance. Lagi diganti jadi equipment. Lalu lagi, bentar, kita harus copy lagi. Ntar. Ctrl C, Ctrl V. Ini diganti jadi account payable. Lalu lagi, kita diganti jadi unearned, unearned service. Lagi, diganti jadi share capital. Lagi, sorry, copy. Jadi dividen. Oops. Lagi, diganti jadi prefer. Lagi, sorry, salah. Oops, Windows C. Ctrl V diganti jadi, dia terakhir prefer jadi service revenue. Terus shift, kurang. Lalu lagi, di sini terakhir service revenue, berarti habis itu ada salaries and jangan lupa yang sebelumnya dicentang, di offing centangnya terus diganti ke centang yang baru ya, nanti double. Lagi, tadi ini salaries and wages, jadi ganti jadi rent expense. Terus lagi, ganti jadi utilities expense. Lagi, pokoknya sampai semuanya ya guys. Uh, marketing expense. Lagi, yang blank ini apa ya? Oke, itu yang terakhir. Oke, itu yang terakhir. Nah, jadi ini kita sudah semua, tinggal kita tambahin lagi ini yang akun. Ntar kita cari Ctrl V. Ya, prepaid insurance dia keluar. Ini equipment dia keluar. Dicek ya guys, sambil dicek benar atau enggak. Nah, terakhir. Nah, sudah pas ya. Ini karena ini ada beberapa yang kayak kepotong ini, kayak gak kelihatan, ini tinggal di double tap seperti tadi. Nah, jadi sudah jadi ini. Oke, jadi buku besarnya kita sudah jadi. Jadi sekarang kita bisa move to neraca saldo. Jadi kita move ke neraca saldo. Oke, sekarang kita bisa mulai masuk ke neraca saldo. Hal pertama yang harus kalian lakuin adalah ya sama, kita tambah sheet lagi. Kita beri nama neraca saldo. Oke. Lalu kita melakukan hal yang sama, tulis CV-nya. Postal, postal ini namanya. Cek, cek, cek. Postal recording. Nah, kita harus pakai buku besar. Oke. Lalu di bawahnya, tadi jurnal umum, yang buku besar, berarti neraca saldo ditulis neraca saldo. Oke. Lalu ini periode.
CV Coastal Recording neraca saldo periode Januari 2025. Nah, sekarang cara buat tabel neraca saldonya sebenarnya gampang banget. Karena kamu tinggal kalian tinggal copy tabel dari buku besar sini. Ini aku akan contohkan. Jadi ini di copy, lalu di paste di sini. Oke. Nah, lalu seperti biasa, kalian bisa edit-edit di samping-samping sini. Nah, kalau di neraca saldo, tanggal itu tidak ada. Jadi, tanggal bisa kita off-kan centangnya. Dan juga debit ini kita off-kan. Karena di neraca saldo, yang kita butuhkan adalah bukan saldo-saldo yang ini, tapi kita butuh hasil akhir hal ini, saldo akhir tersebut. Oke, jadi yang kita butuhkan adalah saldo akhir jadi dari tiap akun. Jadi kita masuk ke neraca saldo lagi. Jadi akun debit dimatikan, lalu kredit juga dimatikan, saldo akhir juga dimatikan dulu. Nah, yang ada hanyalah akun. Nah, ini kenapa kok akunnya cuma satu? Karena ini belum dibenerin. Jadi ini filternya kita kembaliin ke select all. Nah, yang blank ini kenapa ada blank? Ini tinggal di offin aja di sini. Nah, udah jadi akun-akunnya. Nah, sekarang kita harus bikin saldo debit dan saldo akhir kredit. Jadi, gimana cara bikinnya? Yaitu sama seperti tadi buat saldo akhir di buku besar yang di ini. Jadi, caranya adalah, bentar. Caranya kalian buka ini, pencet tabelnya, sampai keluar pivot table analyze. Kalian pencet pivot table analyze, lalu kalian pilih field item and sets. Seperti tadi. Lalu calculated field. Kita kasih nama saldo debit. Dan formulanya seperti mirip kayak tadi. Jadi, if titik, if tanda kurung debit. Sebentar, ini kita nggak bisa tulis manual ya. Kita harus pencet ini. Debit lebih kecil, lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangin kredit. Tapi jika tidak, kredit. Oh, karena debit, jadi karena ini saldo debit, jadi kalau jika tidak itu disama dengankan 0. Jika tidak disama dengankan 0. Jadi kita kasih tutup kurung lalu kita return. Kita pencet OK. Nah, keluarlah sum of saldo debit. Sekarang kita mau buat lagi sum of saldo kredit. Jadi caranya sama, cuman if-nya diubah. Jadi seperti ini. Jadi ini saldo kredit sama dengan if buka kurung kredit lebih besar daripada ini tadi, ini kredit lebih besar daripada debit, maka dan ini tidak boleh ada spasi, kredit dikurangin debit. Jika tidak, 0.
Nah, keluar sekarang. Jadi, sudah terlihat bahwa ini saldo-saldonya yang kas seperti kas, account receivable kayak yang angka akunnya itu satu depannya itu kan melambangkan aset. Jadi sudah dibuktikan dia di bagian saldo debit dan seperti account payable dan juga unearned service revenue, also modal itu adanya di kredit karena emang mereka di bagian kredit. Jadi ini kenapa account payable kok dua-duanya nol? Karena di soalnya emang sudah terbayar semuanya. Jadi contohnya kita bisa lihat di buku besar, account payable. Nih, jadi 3.500.000 tambah juga 22.500.000 jadinya akhirnya dikurangi juga sama 26. Sama 26, jadi hasilnya nol nih, bisa dilihat dari sini. Oh ya guys, supaya enak lihatnya, ini itu kalau bisa diubah jadi di kredit debit dulu baru kredit. Oke, debit dulu baru kredit. Nah, lakuin ini ke semuanya. Nah, supaya gampang bacanya, ini kan tidak ada titik komanya seperti tadi. Caranya adalah gampang, tinggal di giniin, tinggal di blok semuanya yang bagian angka, pencet format cell, lalu pencet number, dan juga pakai use 1000 separator. Nah, dia otomatis sudah ada titik komanya. Sudah. Jadi di neraca saldo ini kan juga kurang ya, kurang harus benerin ya, karena tidak ada itunya. Jadi kita tambahin titik komanya. Number, use 1000 separator. Oke, sekarang sudah lebih enak dibaca. Nah, sekarang kita mau tahu balance atau tidaknya. Jadi, kita butuh grand totalnya. Cuman di sini grand totalnya ini masih nol. Jadi, ini kita harus hilangin. Jadi, caranya, kalian pencet ini, lalu pencet design, grand total, dipencet, lalu pencet off for rows and column, dan yang ditulis di sini adalah, seperti tadi, hasil akhir. Oke, ini biar lebih kelihatan, kita bold. Ini jangan deh, sebentar. Kita unmerge. Nah, di sini kita pakai rumus sum. Kita tarik ini semua ke sini. Nanti otomatis dia menambah semuanya yang di row ini. Nah, totalnya 243. Di sini juga sama. Sebentar. Jangan lupa tulis sum. Lalu kita tarik sampai bawah. Nah, ini kita bold juga. Nah, bisa dilihat hasil akhirnya itu balance. Dan ini kita kasih bordir ya, biar lebih enak. Terus ini bisa diganti namanya jadi saldo debit. Nggak usah sum off. Ini juga saldo kredit. Nah, sudah jadi.
Ini kalau misal di bagian kalian di sini ada kayak hashtag-hashtag, ini kalian bisa di double tap, dia langsung muncul. Nah, jadi pada akhirnya hasil dari neraca saldo dari Coastal Recording, jadi hasilnya adalah balance ya. Nih, 243 juta, sama-sama balance. Dan buku besarnya sudah jadi, juga jurnal umumnya sudah jadi. Oke, ini aja yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar akuntansi. Semoga kalian dapat belajar dan juga menangkap semua ilmu yang saya sampaikan. Thank you for watching. Bye.